ke Uni Eropa yang meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin.
Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya 1 miliar dolar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok U, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok U Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina
juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya.
Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya, Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia.
Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina
3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama, namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula
Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $200 juta
untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR.
60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan e-konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit.
Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman dua tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia
merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan sekutu baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole.
Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa yang meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina.
Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini,
Sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia
akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar
telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda.
Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan e-konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan
bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Thor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina.
Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama, namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan
upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen
yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur.
Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina
4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar. Termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk.
Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan
artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev
dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan sekutu baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia,
Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat
untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar.
Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131.
Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya.
Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar
$191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin.
Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama.
Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat angkatan bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan,
perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina.
Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan.
Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan e-konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar. Termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya,
Rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat.
Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa yang meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia.
Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev.
Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok U, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok U Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina
termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika.
Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina.
Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan
untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya 1 miliar dolar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO,
Sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow.
Pasalnya, Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa.
Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dimitri berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin.
Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama.
Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat angkatan bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama, namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhov. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan,
perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina.
Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan.
Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengkonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan e-konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar. Termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya,
Rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat.
Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia.
Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev.
Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok U, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok U Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina
termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika.
Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina.
Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina
tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya 1 miliar dolar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat angkatan bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO,
Sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow.
Pasalnya, Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa.
Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dimitri berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin.
Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama.
Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat angkatan bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan,
perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina.
Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan.
Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengkonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan e-konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru, rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze Lancet Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze Lancet andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar. Termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya,
Rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, In-Q-Tel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat.
Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia.
Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerja sama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev.
Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi Angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO, sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina
termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman 2 rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari 2 serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama. Namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow. Pasalnya Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya Barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan kepala struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika.
Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole. Mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden. Kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins. Mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth. Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmot Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa. Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa yang meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina.
Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina
tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya 1 miliar dolar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militer Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung pasukan puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Tim penerbangan dan artileri Rusia menghantam konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Penerbangan Rusia juga menembak jatuh Su-27 Ukraina di Donetsk, serta helikopter Mi-28 dan Mi-8 Ukraina. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina juga dicegat pada siang hari yang sama. Ledakan dahsyat terjadi pada stasiun radar P-18 Ukraina dan radar kompleks S-300 Ukraina. Serangan itu datang dari kamikaze lancat Angkatan Bersenjata Rusia. Serangan Rusia sepanjang hari kemarin berhasil menghantam sejumlah target milik militer Ukraina. Rekaman yang diabadikan drone Rusia memperlihatkan suasana pertempuran yang semakin memanas. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan hangar yang berisi senjata dan peralatan militer Ukraina lainnya. Prajurit Vladimir Putin ini untuk kesekian kalinya berhasil menghancurkan stasiun radar P-18 Ukraina buatan asing. Radar kompleks S-300 Ukraina juga tidak luput menjadi target sasaran dan dihancurkan. Pasukan Rusia menyerang dengan mengoperasikan kamikaze lancat andalannya. Dalam rekaman tampak dengan laju cepat, senjata itu seketika menghantam kedua target. Akibatnya ledakan dahsyat pun terjadi dan artinya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, di zona NVO,
Sejumlah kendaraan militer Ukraina menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Kendaraan militer Ukraina yang hancur diantaranya adalah tank T-64BV, BMP-1, dan sebuah truk ZIL-131. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebelumnya diketahui, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Federasi Rusia akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya. Mereka akan melawan pertumbuhan NATO di perbatasannya. Hal ini menanggapi adanya paket bantuan senjata baru senilai 1,85 miliar dolar, termasuk sistem rudal Patriot ke Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan kekuatan Barat tentang konsekuensi bantuan senjata ke Kiev. Putin menyatakan pengiriman baterai sistem rudal Patriot ke Ukraina akan memperpanjang krisis keamanan Ukraina sendiri. Padahal pada pertengahan akhir 2010, Rusia telah mencoba menyelesaikan krisis Ukraina yang lambat melalui perjanjian Minsk. Ia juga sekali lagi menyebut bahwa tujuan operasi militer Rusia di Ukraina termasuk membela Donbas dan Ukraina pro-Rusia di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina dibuat kelimpungan dengan strategi pasukan Moskow. UAV Rusia berhasil mengecoh pertahanan udara Kiev dan selamat dari hantaman dua rudal anti pesawat Ukraina sekaligus. Video detik-detik penyerangan terhadap UAV Rusia itu diunggah oleh militer Ukraina sendiri pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa operator pesawat tak berawak atau UAV Rusia merekam rudal anti pesawat yang terbang ke pesawat tak berawaknya. Tampak rudal yang pertama hanya melewati di dekat UAV Rusia, sementara rudal kedua meledak, tetapi tidak merusak drone UAV Rusia. Pesawat nirawak Rusia itu tetap bekerja dan berhasil lolos dari dua serangan Ukraina sekaligus. Sementara itu, justru Rusia berhasil lagi menghancurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Ukraina, yakni Strela 10. Pertahanan udara Ukraina itu terbakar pasca dihantam serangan Rusia. Awalnya, rekaman menampakkan serangan dilakukan lebih dulu oleh seorang nasionalis Ukraina yang nyaris tidak sampai ke depan. Strela 10 sempat selamat dari serangan pertama, namun sistem nasionalis Ukraina tersebut lagi-lagi terus diburu serangan artileri Rusia. Ledakan demi ledakan pun terdengar menghantui posisi mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran kali ini. Diketahui Presiden Rusia, Vladimir Putin akan terus meningkatkan militernya pasca Washington menyatakan akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pada Jumat 23 Desember lalu, Putin telah mengunjungi pabrik senjata Rusia di Tula. Ia memerintahkan kepada para kepala industri pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka juga harus memastikan pasukan Rusia dengan cepat menerima semua senjata, peralatan, dan perangkat keras militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga mengunjungi pabrik senjata Kalashnikov di Izhevsk. Ia mengatakan kepada direkturnya, pemerintah Rusia akan secara signifikan meningkatkan pesanan dari pabrik tersebut tahun depan. Untuk memenuhi semua pesanan, perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata telah menambah jam kerja ke 6 hari per minggu, dengan pekerja bergiliran hingga 12 jam. Perwakilan tetap Rusia untuk UNESCO Alexander Kuznetsov mengatakan upaya mengisolasi Rusia di sana gagal total. Pasalnya kini justru banyak negara anggota tertarik untuk mengembangkan kerjasama dengan Moskow. Dia menambahkan bahwa kampanye anti-Rusia di Barat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk mengisolasi Moskow, tetapi juga menyebabkan reaksi yang berlawanan atau bumerang seperti yang dikatakan oleh pejabat Rusia lainnya. Kuznetsov menyarankan agar UNESCO menyelesaikan masalah perwakilan Rusia ke acara internasional organisasi tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, setidaknya harusnya ada 2 diplomat senior Rusia yang menghadiri pertemuan atas undangan Sekretariat UNESCO. Diketahui Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya hingga kini masih terus mencoba mengisolasi Rusia, termasuk terkait jual beli energi yang padahal mereka sendiri bergantung kepada Moskow.
Pasalnya, Rusia tidak habis strategi untuk menyikapi sanksi tersebut dan justru selalu mendapatkan relasi baru atau bahkan mempererat dengan relasi sebelumnya. Contohnya, Rusia dan Belarusia yang bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh barat ini. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagai sebagian besar telah berhasil mengurangi dampak sanksi barat. Efek negatif yang dikehendaki barat pun diyakininya tidak berpengaruh. Bahkan, sanksi tersebut akan menjadi bumerang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tidak pernah memulai perang ekonomi dengan barat. Akan tetapi negara baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya barat memulai perang proksi melawan Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap keterlibatan pejabat tinggi baru dalam program biologi militer di Ukraina, termasuk mantan Kepala Struktur Departemen Kesehatan Amerika Serikat, semuanya terkait dengan Partai Demokrat Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia menerima akses ke laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kegiatan program pengurangan ancaman biologis di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Nuklir Rusia, Pasukan Perlindungan Biologis dan Kimia, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Pejabat-pejabat baru yang disebutnya terlibat antara lain, yakni mantan Direktur Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif Dana Ventura, Incutel yang dikendalikan oleh CIA, yakni Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Thomas Frieden, kemudian mantan Direktur dari National Institutes of Health, Francis Collins, mantan CEO Bethel Memorial Institute, Jeffrey Wadsworth, Kepala Peneliti dan Presiden Departemen Riset Internasional, Pengembangan dan Pengobatan Pfizer. Kirillov menambahkan bahwa semua yang disebutkan adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon. Mereka semua disebutnya terkait dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Jenderal itu menambahkan bahwa menurut dokumen yang pihaknya dapat, peserta program biologi militer adalah beberapa lembaga penelitian biologi Ukraina dan 3 kontraktor Pentagon. Dokumen itu juga berisi data pribadi 30 karyawan laboratorium dan 7 manajer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kirillov juga mengatakan bahwa Pentagon telah mentransfer penelitian militer biologis yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebagai informasi, pada bulan Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk mendirikan laboratorium biologi di Ukraina yang berpartisipasi dalam program militer Amerika. Menurut Moskow, Rosmod Seneca, dana investasi Hunter Biden atau putra dari pembiayaan proyek tersebut. Washington dengan keras telah menyangkal keberadaan senyawa itu. Namun pada 7 Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland justru mengatakan kepada anggota parlemen bahwa fasilitas penelitian biologi yang terkait dengan Amerika Serikat ternyata memang beroperasi di Ukraina. Menurut makalah yang ditemukan oleh militer Rusia, laboratorium tersebut terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti kemungkinan pengembangbiakan tifus dan hepatitis di wilayah tersebut, dan kemungkinan penggunaan burung migrasi liar untuk transmisi bentuk penyakit yang sangat patogen, yakni flu burung. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, kembali melontarkan komentar skeptis terkait sanksi baru Barat terhadap Moskow. Tak tanggung-tanggung ia mengejek Uni Eropa bodoh terkait kebijakan batasan harga gas. Menurut Dmitry, apa yang dilakukan Uni Eropa menunjukkan tanda-tanda impotensi Brussel. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu sangat percaya bahwa harga energi Eropa akan tetap tinggi di masa mendatang. Ia menjelaskan pasar energi global menjadi bergejolak akibat pandemi COVID-19, kemudian krisis di Ukraina. Pejabat Rusia mencatat bahwa tingkat batas yang dipilih oleh Uni Eropa akan terlihat sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, hingga harga gas akan tetap pada level yang cukup tinggi untuk konsumen di Eropa.
Diketahui, para Menteri Energi Uni Eropa sepakat pada hari Senin lalu untuk menempatkan batas harga darurat pada pembelian gas grosir sebesar $191 per megawatt hour. Ini akan dipicu oleh gas berjangka yang diperdagangkan pada level yang lebih tinggi selama 3 hari di TTF Belanda. Pendukung mekanisme mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah lonjakan yang serupa dengan yang dialami Uni Eropa di musim panas nanti. Dmitry berpendapat bahwa Uni Eropa mungkin justru akan menghadapi kekurangan. Pasalnya, pemasok gas alam cair atau LNG Rusia akan mengalihkan pengiriman ke pasar Asia. Rusia tidak akan mengirim ke Uni Eropa. Ia meminta peningkatan pasokan gas padahal tengah memberikan sanksi ke Moskow. Untuk diketahui, harga energi di Eropa melonjak tahun lalu karena pemulihan ekonomi di Asia mendorong permintaan global untuk bahan bakar. Tahun ini, situasi di benua itu semakin memburuk karena Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemasok gas utamanya yakni Rusia sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan ke Ukraina. Anggota Uni Eropa telah mencoba mengkompensasi hilangnya gas pipa Rusia dengan meningkatkan pembelian LNG terutama dari Amerika Serikat. Namun produk ini secara signifikan lebih mahal dan membutuhkan perluasan infrastruktur Eropa yang cepat untuk dikirimkan dalam volume tinggi. Pemerintah Eropa juga mencoba melunakkan pukulan terhadap konsumen dengan subsidi dan program untuk mengurangi konsumsi energi. Namun hingga saat ini, cara tersebut belum berjalan lancar. Situasi menegangkan masih terus terjadi di zona operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Sekelompok tentara Ukraina panik diserang mortir dari pasukan Rusia saat hendak mengevakuasi peralatan militernya. Rekaman detik-detik peristiwa menegangkan itu diunggah oleh pasukan militer Ukraina pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin. Awalnya terlihat 5 tentara Kiev tengah berjibaku mengangkut sisa-sisa peralatan militer yang tertinggal di zona tempur. Namun, saat hendak mengangkut rudal ke mobil box, tiba-tiba mereka diserang mortir dari pasukan Rusia. Kelima tentara Ukraina itu pun sempat terlempar akibat ledakan. Beruntung mereka masih selamat dan langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama mereka bangkit dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengangkut. Di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan kelompok taktis gabungan tentara bayaran asing ke arah kota Donetsk. Pasukan Moskow berhasil menyerang unit Brigade Serangan Gunung ke-10 Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu kemarin mengklaim telah menghabiskan tentara bayaran asing itu dan dikalahkan di daerah desa Rosdolivka DPR. 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, 4 kendaraan lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan oleh pasukan Rusia di area pertempuran itu. Kemenhan Rusia juga melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga 50 tentara Ukraina, kemudian 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dihancurkan. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan artileri Rusia juga menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Penerbangan dan artileri Rusia juga menyerang konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan lainnya. Sejumlah sistem rudal anti pesawat baru Tor M2 Republik Belarus dikirim ke zona pertahanan Rusia. Sebaliknya, sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan sistem rudal Iskander dipasok ke Belarusia untuk meningkatkan pertahanan. Rusia dan Belarus tak hentinya membuat Ukraina dan Barat harus tetap waspada. Saling transfer senjata militer terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pertahanan udara bersama. Dilansir Sputnik News, hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, dalam keterangannya pada Sabtu 24 Desember 2022 kemarin.
Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa Minsk telah menempatkan sistem pertahanan udara dan rudal yang dipasok Rusia dalam tugas tempur. Awak pesawat tempur Belarusia juga telah menjalani pelatihan konversi untuk menggunakan amunisi khusus. Galuzin menjelaskan bahwa hal ini merupakan respons terhadap aktivitas NATO belakangan. Pejabat itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu NATO-nya telah melakukan kegiatan serupa selama beberapa dekade. Sementara itu, sistem rudal anti pesawat baru yakni Tor M2 juga dikirim Belarus ke Rusia pada Sabtu 24 Desember kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak deretan kereta dengan tank T-90M dan T-72B3 terlihat di wilayah Republik Belarus. Keterangan unggahan menyebut pengiriman sejumlah sistem rudal itu sebagai bagian dari program kerjasama militer teknis. Untuk diketahui, Washington telah lebih dulu mengumumkan rencana untuk meningkatkan perlindungan pasukan Kiev. Departemen Pertahanan sedang mempertimbangkan untuk melatih tentara Ukraina tentang cara mengoperasikan rudal Patriot di pangkalan yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagai sistem pertahanan rudal paling canggih di Pentagon, satu baterai rudal Patriot dilaporkan menelan biaya $1 miliar. Mengoperasikan sistem dilaporkan membutuhkan sekira 90 tentara dan pelatihan tampaknya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini, sebagian besar pelatihan yang dibutuhkan militan Ukraina untuk mengoperasikan senjata buatan AS telah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. CIA dilaporkan telah mengoperasikan program pelatihan intensif rahasia di Amerika Serikat untuk kaum nasionalis Ukraina. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan bahwa AS dipastikan akan mengirimkan baterai Patriot ke Ukraina. Biden pun telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Rabu kemarin dan membicarakan terkait bantuan berkelanjutan ke Kiev. Angkatan bersenjata Rusia terus-menerus menarget serangannya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbaru rentetan artileri roket Rusia menyapu bersih titik pertahanan pasukan Zelensky. Dalam rekaman yang dirilis, terhitung puluhan artileri roket tanpa henti dilepaskan ke arah pasukan Zelensky. Serangan itu pun nampak seperti hujan api yang melanda wilayah pertahanan militer Ukraina. Di wilayah lain, prajurit dari kelompok O, Rusia, kembali menyerbu posisi pasukan Ukraina dan menangkap beberapa prajurit. Awalnya beberapa tentara Ukraina itu mencoba melawan penggerebekan ini. Hingga pada akhirnya mereka tersingkir saat prajurit dari kelompok O Rusia mulai menyerang lebih intensif. Tampak dalam rekaman 2 tahanan terluka. Salah satunya mengalami luka parah, kemudian luka kaki dan lengannya juga terluka. Mereka kemudian diberi pertolongan pertama dan dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, merupakan hari ke-305 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya kemarin melaporkan perkembangan terbaru operasi militernya. Di wilayah Kharkov, serangan artileri menghantam pasukan dan peralatan militer dari Brigade Mekanik ke-14 dan Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina. 50 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up dihancurkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, di Republik Rakyat Donetsk, penerbangan dan artileri Rusia menghantam posisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-111 dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 40 tentara Ukraina, 3 kendaraan